Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rahmatullah, NIM 2017-0430-114 dari jurusan Ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang analisis benefit dan cost, evaluasi proyek, revitalisasi Pasar Gading di daerah Surakarta. Langsung saja ke pokok pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Yang kedua, gambaran umum proyek. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Yang keempat, manfaat. Yang kelima, metode perhitungan. Yang keenam, hasil analisis dan pembahasan. Yang ketujuh, kesimpulan. Langsung saja, yang pertama latar belakang. Pengertian pasar yaitu sekumpulan pembeli dan penjual, baik itu barang atau jasa tertentu, yang mana pembeli menentukan permintaan terhadap produk, sedangkan penjual menentukan penawaran terhadap suatu barang. Itu menurut Menkeu. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Pasal 1, pengertian pasar tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh lembaga pemerintah swasta, daerah, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah. Baik itu tempat usaha, toko, kios, los, dan sebagainya yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, dan koperasi tertentu. Adapun pengertian lain dari sudut pandang ekonomi yaitu situasi di mana konsumen atau pembeli dan produsen atau penjual melakukan transaksi setelah kedua pihak mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Yang kedua, gambaran umum proyek. Pasar Gading merupakan salah satu pasar yang ada di Surakarta, khususnya bersebelahan dengan alun-alun selatan Keraton dengan luas lahan 2.283 meter persegi. Sedangkan maksud dari revitalisasi karena pada dahulu pasar ini mengalami kebakaran. Maka dari itu lebih menyempurnakan bangunan pasar dan menghidupkan kembali pasar ini. Pasar Gading pertama kali dibuka pada tahun 2009 setelah adanya kerjasama antara instansi lembaga pemerintah setempat yang juga merupakan salah satu program dari pemerintah pusat. Investasi awal dari pasar ini merupakan hasil dari APBN dan APBD Kota Surakarta yang dimana tujuan lain dari revitalisasi pasar ini digunakan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Untuk pengelolaan Pasar Gading sendiri dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta atau DPP. Pasar Gading ini awalnya yaitu pasar kelas 3A, namun seiring waktu berjalan, setelah dihidupkan kembali, pasar tingkat ini bertambah menjadi kelas 1B karena investasi dan jumlah pedagang bertambah juga. Tetapi retribusi masih menggunakan tingkat yang lama. Adapun investasi awal revitalisasi Pasar Gading ini adalah sebesar 7.071.928.000 yang dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan pasar, sementara itu bunga atau BI rate sendiri sebesar 12%. Yang ketiga, maksud dan tujuan proyek. Maksud dan tujuan dengan adanya proyek revitalisasi Pasar Gading antara lain yang pertama, meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern. Yang kedua, meningkatkan jumlah kapasitas lapak bagi para penjual. Yang ketiga, meningkatkan kondisi pasar yang lebih nyaman dan aman. Yang keempat, meningkatkan fasilitas agar lebih memadai. Pembahasan selanjutnya, manfaat adanya proyek dibedakan menjadi dua jenis, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang pertama, manfaat langsung, yaitu manfaat yang dihasilkan akibat dari bertambahnya hasil atau produktivitas dengan adanya suatu proyek. Itu menurut Mangku Subroto. Manfaat langsung bisa dilihat dan dapat dirasakan dari hasil adanya suatu proyek, antara lain terjadinya kenaikan pada nilai output fisik, adanya perkembangan dan perbaikan fasilitas pasar, adanya kenaikan dari segi perubahan dan tempat, adanya penurunan biaya dari segi mekanisme kerusakan dan kerugian. Yang kedua, manfaat tidak langsung. Bisa dikatakan manfaat tidak langsung jika dilihat dari kenaikan kesejahteraan akibat adanya suatu proyek. Itu menurut Surhayanti.
Adapun dengan adanya manfaat tidak langsung dapat dirasakan sebagai berikut. Kenyamanan fasilitas umum. Dengan adanya revitalisasi pasar, tentu menjadi lebih beragam kelasnya. Masyarakat bebas memilih untuk berbelanja di pasar mana saja. Sementara Pasar Gading sendiri memiliki karakteristik pasar dan fasilitas yang lebih memadai. Penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya revitalisasi Pasar Gading ini, maka secara otomatis membuka juga peluang kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu metode perhitungan proyek. Yang pertama, benefit cost analysis, yaitu suatu alat analisis dengan sistem matematis guna membandingkan biaya dan manfaat yang relevan pada suatu aktivitas atau suatu proyek. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Caldor Higgs atau bisa disebut hukum KH. Hukum KH sendiri menyatakan bahwa meskipun ada beberapa masyarakat yang kurang baik sebagai hasil proyek, maka proyek tersebut memberikan manfaat lebih kalau kenaikan dari proyek itu mengkompensasi anggota yang mengalami kerugian. Yang kedua, net present value atau NPV, yaitu menghitung selisih antara nilai investasi dengan nilai manfaat saat ini atau pendapatan kas bersih di masa yang akan datang. Jadi pada intinya NPV merupakan metode yang membandingkan keseluruhan pengeluaran dengan keseluruhan penerimaan pada tingkat bunga tertentu. Yang ketiga, gross BC. Perbandingan antara nilai bersih sekarang positif dengan nilai sekarang bersih negatif. Apabila nilai gross BC lebih besar dari angka 1, maka proyek tersebut layak untuk diusahakan dan dikembangkan. Selanjutnya, hasil analisis dan pembahasan. Saya akan coba bacakan atau jelaskan pada bab ini. Yang pertama, net present value. Dapat diketahui bahwa investasi awal dari revitalisasi Pasar Gading yaitu sebesar 7 miliar, 71 juta, 928 ribu dengan acuan bank sebesar 12%. Lanjut saja. Pertama, kita hitung dulu DF-nya. Sudah disebutkan bahwa bunga pada proyek ini sebesar 12%. Jika kita desimalkan angka 12 tersebut hasilnya 0,12. Maka rumusnya sebagai berikut. DF tahun pertama sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 1 hasilnya 0,8928. DF tahun kedua 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 2 hasilnya 0,7971. DF tahun ketiga 1 dibagi 1 ditambah 0,12 pangkat 3 sama dengan 0,7117. DF tahun keempat 1 dibagi 1,012 pangkat 4 sama dengan 0,6355. DF tahun kelima 1 dibagi 0,12 pangkat 5 hasilnya 0,5674. Adapun rumus dari present value B akan saya jelaskan. Karena DF-nya sudah ketemu tiap tahun dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, maka bisa dihitung. Rumus PVB yaitu benefit dikalikan DF. Setelah diketahui present value setiap manfaat, maka hasil tadi dijumlahkan. Present value B pada tahun pertama 1 miliar 306 juta, sekian dikalikan 0,8928 hasilnya sama dengan 1 miliar 166 juta, sekian. Present value B tahun kedua sama dengan 880 juta, 513 ribu dikalikan 0,7971 hasilnya 701 juta, 856 ribu. Present value B tahun ketiga sama dengan 868 juta, 243, sekian dikalikan 0,7117 hasilnya
617 juta, 928 ribu. Present value B tahun keempat sama dengan 653 juta, 601 ribu, sekian dikalikan 0,6355, hasilnya 415 juta 364 ribu sekian. Dan yang present value B yang ke tahun kelima 375 juta dikalikan 0,5674, hasilnya 212 juta 825 ribu. Jika ditotalkan semuanya hasilnya ketemu 300 juta 114 ribu, 59 ribu sekian. Selanjutnya adalah mencari present value cost. Rumus PVC yaitu cost dikalikan DF. Sama pada pembahasan sebelumnya, setelah diketahui present value setiap manfaat, maka hasil tadi dijumlahkan. Saya akan bacakan present value cost tahun pertama sampai tahun kelima totalnya saja. Tahun pertama yaitu 86 juta 126 ribu, tahun kedua 81 juta 159 ribu, tahun ketiga 72 juta 464 ribu, tahun keempat 65 juta 277 ribu, tahun kelima 60 juta 608 ribu. Jika kita jumlahkan maka hasilnya 7 miliar 437 juta 565 ribu. Jadi hasil dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan NPV sebagai berikut. PVB dikurangi PVC sama dengan 3 miliar 114 juta 59 ribu dikurangi 7 miliar 437 juta 565 ribu, maka hasilnya minus 4 juta 323 ribu, yang mana hasil tersebut kurang dari angka 0. Poin selanjutnya, gross BC. Setelah angka NPV diketahui, selanjutnya adalah perhitungan gross BC dengan rumus sebagai berikut. Gross BC sama dengan present value benefit dibagi present value cost. Diketahui bahwa PVB adalah 3 miliar 114 juta 59 ribu dan present value cost sebesar 7 miliar 437 juta 565 ribu, maka gross BC sama dengan 3 miliar 114 juta 59 ribu dibagi 7 miliar 437 juta 565 ribu, hasilnya sama dengan 0,4186. Poin terakhir, kesimpulan dan saran. Dari hasil analisis benefit dan cost yang menggunakan metode net present value dan gross BC, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa net present value yang diperoleh sebesar minus 4.323.000, sekian, yang dimana hasil dari NPV-nya kurang dari angka 0, maka bisa dikatakan bahwa proyek pembangunan Pasar Gading ini tidak sesuai dengan nilai kelayakan. Berdasarkan gross BC yang diperoleh sebesar 0,4186, yang dimana gross BC kurang dari angka 1, maka bisa dikatakan bahwa proyek revitalisasi pembangunan Pasar Gading ini tidak sesuai dengan nilai kelayakan. Adapun saran, melihat dari hasil perhitungan analisis benefit dan cost, maka pengelola atau investor harus mengevaluasi kembali terkait dengan revitalisasi pembangunan Pasar Gading ini, karena dilihat dari perhitungan pengembangan pasar selama 5 tahun, NPV dan gross BC yang dihasilkan tidak sesuai dengan nilai kelayakan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ucapkan terima kasih.